Permaisuri Abahai dinikahkan pada usia yang sangat muda, yakni 12 tahun, sebagai hadiah, dan diangkat menjadi Permaisuri Agung pada saat usianya masih 14 tahun, mengalahkan banyak selir-selir senior lainnya. Ia juga menjadi istri kesayangan Kaisar Nurhaci selama lebih dari 20 tahun. Tapi sayang, akhir hidupnya sangat tragis. Di umurnya yang masih 37 tahun, ia dipaksa dikubur untuk menemani suaminya yang telah tiada. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Abahai adalah putri Pangeran Mantai dari suku Ula Nara. Abahai lahir di ibu kota suku Ula. Sejak kecil, Abahai sudah menyaksikan banyak peperangan. Dan ia juga kehilangan ayahnya pada usia 7 tahun. Setelah kematian ayahnya, paman Abahai yaitu Bu Jantai menggantikannya sebagai kepala suku yang baru. Dan Abahai juga diadopsi olehnya. Setelah beberapa tahun mereka hidup dalam damai, Bu Jantai memikirkan cara untuk menyelamatkan sukunya dari peperangan yang terus-menerus. Lalu ia pun memutuskan untuk mengirim Abahai keponakannya itu sebagai upeti untuk dinikahkan dengan pemimpin suku Jurchen yang kuat, yakni Nurhaci. Abahai dinikahkan dengan Nurhaci pada tahun 1602, ketika ia masih berusia 12 tahun. Setelah kematian Permaisuri Xiao Qikao, yakni ibu kandung dari Huang Taichi, pada tahun 1603, Abahai diberikan gelar Permaisuri Agung dan menjadi wanita paling terpandang di sekitar Nurhaci. Meskipun ada perbedaan usia yang sangat besar, yaitu 31 tahun antara Nurhaci dan Abahai, serta ketika Abahai menikah, Nurhaci sudah memiliki 7 istri dan selir yang cantik. Tetapi Nurhaci paling mencintai Abahai. Walaupun sebenarnya Nurhaci dan Abahai menikah didasarkan pada aliansi antara dua suku. Sebagai pernikahan politik yang didorong oleh kepentingan, Nurhaci harus memperlakukan Abahai dengan baik untuk lebih menstabilkan hubungan persahabatan antara Jianzhou Jurchen dan suku Ula. Abahai kemudian melahirkan putra pertama di tahun keempat pernikahan mereka. Putra ini adalah putra ke-12 dari Nurhaci. Meski bukan lagi seorang ayah yang baru, Nurhaci tetap sangat antusias menyambut kehadiran anak ini karena lahir dari wanita yang paling dicintainya dan menamainya Azik. Ketika Azik berusia 7 tahun, Abahai melahirkan putra yang kedua, Dorgon, putra ke-14 dari Nurhaci, yang kemudian menjadi dewa perang yang terkenal. 2 tahun kemudian, Abahai melahirkan anak yang ke-15 dari Nurhaci, yakni Dodo. Ketiga putranya tumbuh menjadi pemberani dan pandai bersilat, sehingga mereka semua dipercayakan dengan tanggung jawab penting oleh ayah mereka. Kekaisaran Manchu yang menjadi dinasti feodal terakhir dalam sejarah Tiongkok sebelum awal berdirinya negara tersebut. Nurhaci sebagai kaisarnya menghabiskan seluruh hidupnya di perang selatan dan utara dan menduduki sebagian besar Liaotong, meletakkan dasar yang kokoh bagi penerusnya untuk mendirikan dinasti Qing. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Nurhaci sakit parah. Ia mempunyai luka beracun di punggungnya dan menjadi lebih serius karena semakin menyebar. Jadi ia pergi ke Qinghe untuk berobat. Tak disangka penyakitnya malah bertambah parah. Nurhaci kemudian memutuskan untuk kembali ke istana, namun terburu meninggal di perjalanan. Suku Nurhaci telah lama mengadopsi kebiasaan menerima pernikahan tiri, yaitu anak laki-laki tidak hanya mewarisi khan, tapi juga istri
dan selir dari ayah Khan. Jadi menurut aturan, Abahai seharusnya diambil istri oleh Taisan, anak lelaki tertua dari Nurhaci. Mengetahui hal ini, Huang Taichi, adik dari Taisan, tidak rela jika Abahai menikah dengan Taisan karena kekuatan mereka akan menjadi terlalu besar untuk dikalahkan, dan kesempatannya untuk naik tahta menggantikan ayahnya akan hilang. Pada saat itu, dua anak-anak tertua Abahai masih berusia 15 dan 13 tahun, dan tidak memiliki rencana ataupun strategi untuk berebut tahta. Sehingga Huang Taichi pun tidak menganggap mereka lawannya. 2 hari setelah kaisar meninggal, Abahai tiba-tiba menerima pemberitahuan dari 4 orang kepercayaan Kaisar Taichi, meminta agar permaisuri agung Abahai ikut dikuburkan. Ketika Abahai mendengarnya, dia terjebak. Dia tidak menyangka pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi begitu kejam. Setelah lama mempertimbangkan, Abahai mulai dapat berpikir jernih bahwa semua ini adalah persekongkolan yang bertujuan supaya ia bunuh diri. Demi ketiga putranya yang masih kecil, Abahai pun menerima nasibnya. Kemudian dia berdandan, bunuh diri, dan dimakamkan dengan Nurhaci. Abahai dipaksa mati dalam proses ambisi Huang Taichi untuk berebut kekuasaan. Setelah Abahai dimakamkan, Kaisar Huang Taichi memperlakukan adik-adiknya dengan baik, terutama Dorgon yang sangat berguna dan ahli dalam peperangan. Ketiga bersaudara itu sangat bersatu selama perang asing. Versi lain dari kisah ini adalah, menurut catatan Kaisar Taichu Wu dari dinasti Qing, Abahai cukup licik dan cemburu, yang membangkitkan kewaspadaan Nurhaci. Semasa hidup, Nurhaci khawatir Abahai akan menyebabkan kekacauan setelah kematiannya. Karena semasa Nurhaci hidup, pernah terungkap skandal Abahai dengan Taisan, di mana Abahai sering memasak untuk Taisan, dan mereka berdua beberapa kali keluar dari istana larut malam. Sewaktu Nurhaci mengetahuinya, Abahai hampir dieksekusi dan kehilangan posisi permaisurinya. Namun karena Nurhaci sangat mencintai Abahai, hanya dalam 1 tahun masalah itu seolah hilang tanpa berbekas. Jadi menurut catatan Kaisar Taichu, Nurhaci lah yang berencana membiarkan Abahai dimakamkan bersama dengannya. Namun, sebagian catatan Kaisar Wu Taichu ini ditinjau dan diedit oleh Huang Taichi sendiri. Beberapa orang percaya bahwa kemungkinan besar Huang Taichi ingin menyingkirkan Abahai dan merusak catatan tersebut. Karena setelah Huang Taichi mengambil alih, dia merasa bahwa Abahai mengancam kekuasaannya. Sekian kisah dari Abahai. Jika saja Abahai memiliki ambisi, menguasai Taisan, anak pertama Nurhaci, menguasai kekuatan militer, dan memiliki hak untuk berbicara, maka cerita sejarah ini akan berbeda. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya, like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.